Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Tujuh gangster anak baru gede atau ABG bersenjata tajam besar diamankan petugas kepolisian Polsek Tambak Sari, Surabaya. Mereka diciduk saat membuat onar di Jalan Rangka dan hendak melakukan tawuran. Salah satu gangster mengaku tawuran ini hanya untuk hiburan dan untuk konten di media sosial. Anggota Respati Satuan Samapta Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambak Sari mengamankan 9 gangster anak baru gede Minggu dini hari lalu. Mereka yang merupakan dua kelompok gangster guguk dan susuran ini ditangkap petugas kepolisian saat hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Rangka, Surabaya. Dari 9 gangster ini 5 ABG dilepaskan karena tidak membawa senjata tajam, namun mereka masih dalam pembinaan petugas agar tidak tawuran lagi. Sedangkan 4 gangster lainnya ditahan karena membawa sajam besar jenis celurit dan pedang. Dalam pengembangannya, polisi kembali mengamankan 3 gangster dari 2 kelompok tersebut. Anggota Respati Sat Samapta Polrestabes Surabaya bersama dengan anggota piket fungsi Polsek Tambak Sari melaksanakan kegiatan patroli antisipasi gangguan Kamtipmas seperti tawuran antar gangster dan balap liar. Kemudian anggota Respati dan anggota piket fungsi berhasil menangkap 9 remaja dan 7 buah senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran antar gangster, yakni gangster guguk dan susuran. Ironisnya, salah seorang gangster guguk bernama Ricky Andi, 19 tahun, mengaku tawuran ini dilakukan hanya untuk hiburan. Tawuran gangster ini direkam oleh salah satu anggota, kemudian di-share ke media sosial. Buat hiburan bikin kayak video-video konten. Ada sensasi seru tak gimana? Seru ya? Serunya apa, Mas? Ya kayak serang-serangan gitu. Seneng ya, musuhnya banyak gitu ya. Latar belakang pendidikan apa namanya? SMP. Itu tawurannya direkam ya? Direkam. Ada yang ngerekam. Terus setelah direkam di share di medsos. Pernah? Nggak pernah. Dapat endorse, Mas. Masih simpan demam. Dapat endorse dah. Dapat endorse. Selain mengamankan 7 gangster, polisi juga menyita 7 senjata tajam besar. Mereka dikenai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polisi juga masih memburu pelaku lain, diantaranya ketua gangster guguk berinisial AP. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Anak goni acara cangkir. Halo dulur, ono talk show anyar nang Surabaya TV. Kandang dimolak lah sampe. Ngawur. Alah sebelah lah yo kandangmu ye. Balik. Kayak cewek-cewek. Mas Tio lan Mak Lumut sing bakalan garakno awakmu gegek kemekel. Nanti aku belajar ke Naya ya. Saya kan guru ya. Laopo ae ngono iku. Terus nonton cangkir. Cangkru antar panji Dan Surabaya TV. Asik. Minggu jam 6 sore nang Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu.
Mantan Ketua PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Hussein, mendorong DPR RI segera membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Karena hal ini sudah lama disampaikan oleh Presiden. Dirinya menduga aset-aset anggota DPR RI sebagian sumbernya juga tidak jelas, sehingga mereka takut mengesahkan RUU tersebut. Hal ini disampaikan mantan Ketua PPATK Yunus Hussein usai menjadi pembicara dalam seminar nasional yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Surabaya. Menurut Yunus Hussein, RUU Perampasan Aset sudah dikirim Presiden Jokowi sejak bulan Mei lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan untuk dibahas. Padahal hal ini kewajiban DPR RI untuk diselesaikan. Yunus Hussein menyebutkan dirinya sudah menyampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD terkait RUU Perampasan Aset ini. Saat itu Mahfud menyampaikan hal tersebut sudah diteruskan kepada Presiden Jokowi yang mengatakan sudah bertemu dengan para ketua partai politik. Mereka sudah menerima RUU Perampasan Aset ini, namun kenyataannya sampai sekarang tidak ada bahasan di DPR RI. Seperti yang disampaikan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sebagian dananya mengalir ke partai politik. Sehingga anggota DPR RI takut untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Melihat pemberantasan korupsi di negeri ini tanpa aset perampasan aset ini sia-sia atau gimana Pak? Ya kurang, karena Indonesia ini kan manusianya kan homo economicus. Orang korupsi karena dia homo economicus, dia pasti cari aset, cari kekayaan. Kalau itu dirampas, dia tidak akan lakukan korupsi. Kalau masuk penjara aja asetnya nggak dirampas, dia cuma pasang badan berapa tahun, setelah itu dia poya-poya. Jadi efek jerah kalau dikejar asetnya tadi, karena dia makhluk ekonomi yang perlu duit. Orang kita lebih takut miskin daripada masuk penjara. Yunus Hussein berharap DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Hal ini dinilai penting untuk tindak lanjut pemberantasan korupsi sebagai efek jerah para koruptor. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Halo, apa kabarnya pemirsa Surabaya TV, penggemar lagu-lagu Mandarin? Mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam program acara Mandarin Song. Saksikan program Mandarin Song ditayangkan setiap hari Kamis pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Surabaya TV. Informasi pendaftaran hubungi Saudara Roni di 0851 0290 6383. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Wali Kota Surabaya Erick Cahyadi bersama Bunda Paut Kota Surabaya Rini Indriani membuka Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melalui Direktorat Sekolah Dasar ini mengajak 310 peserta didik SD se-Surabaya untuk melestarikan budaya dengan melakukan aktivitas fisik lewat permainan tradisional.
Ratusan peserta didik di tingkat SD tersebut pun sangat antusias mengikuti festival permainan rakyat dan olahraga tradisional, sebab ada ragam permainan yang dikompetisikan pada festival ini. Di antaranya bola paku, bakia, balap karung, kopral, dan bermain kelereng. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye sekolah sehat guna mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan permainan tradisional merupakan kekayaan budaya di Indonesia. Karenanya festival ini harus tetap dijaga agar bisa dikenalkan hingga mancanegara guna menguatkan identitas sebagai kekuatan budaya asli Indonesia. Kita juga lagi menggiatkan permainan tradisional, olahraga tradisional. Sehingga di setiap sekolah ada kegiatan yang menuju sekolah sehat, di mana mereka anak-anak itu melakukan permainan tradisional. Sebenarnya apa sih permainan tradisional itu adalah menggerakkan kekompakan dan kebersamaan. Jadi arah-arah saya kayak jejet doa ya. Tapi bagaimana menjadi satu bagian, jadi satu kekuatan sehingga bisa berkumpul. Karena itulah sekarang di Balai RW kan banyak permainan-permainan tradisional. Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Muhammad Hasbi mengatakan, dalam rangka mengkampanyekan gerakan sekolah sehat yang telah diluncurkan oleh Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim di tahun 2022 lalu, pihaknya ingin mengajak anak-anak lebih banyak bergerak melakukan aktivitas fisik supaya kebugaran mereka lebih meningkat. Yang pertama, kita ingin mengajak agar anak-anak kita lebih banyak bergerak melakukan aktivitas fisik supaya kebugaran mereka lebih meningkat dari waktu ke waktu. Ini sangat diperlukan agar mereka bisa melakukan aktivitas belajar lebih baik lagi. Nah, yang kedua, kita ingin melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional yang selama turun-temurun sudah bertahun-tahun, beratus tahun menjadi tradisi dari bangsa kita. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kemendikbudristek terus berupaya melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional yang merupakan tradisi dan kearifan lokal dari budaya bangsa Indonesia. Nyoman Study, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu.